Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, semakin kita mengenal kebenaran yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus, kita memahami lebih lengkap, kita memiliki kesaksian di dalam batin atau nurani kita bahwa kita menemukan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan sebagai bukti dari kebenaran itu hidup kita diubah. Kita merasakan perubahan, maka kita dapat mengerti bahwa kekristenan yang diajarkan sebagian besar gereja itu bukanlah kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebagian besar telah meleset, saudaraku. Kita nyaris tidak percaya begitu dahsyat kerusakan gereja. Kita nyaris tidak percaya hampir semua atau sebagian besar yang diajarkan bukanlah ajaran yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Bapa. Sebab pengajarnya sendiri telah menggantikan kebenaran yang mestinya murni, digantikan dengan rumusan-rumusan teologi, doktrin-doktrin yang tidak membangun karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu boleh melihat pengajaran yang benar itu akan membangun satu wajah, membangun satu spirit, membangun satu sosok. Dan sosok yang terbangun itu adalah sosok Tuhan Yesus. Kalau bicara soal perdebatan teologi, ini sampai kiamat juga tidak pernah akan usai. Sebab teologi ini seperti karet yang ditarik kemanapun bisa. Tetapi coba saudara dengan rendah hati, dengan nurani yang dibuka, memperhatikan apakah pengajaran yang disampaikan oleh seorang pembicara, pengajaran yang diajarkan di gereja tersebut itu membangun sebuah konstruksi bangunan sehingga nampak itu karakter, wajah, sifat dari Tuhan Yesus. Dan saudara, jika tekun belajar ajaran tersebut, saudara bisa menemukan wajah itu. Nggak bisa tidak. Sehingga pengajaran tersebut akan menarik saudara dari dunia. Tidak bisa tidak. Akan menarik saudara dari dunia.
selama pengajaran itu masih membuat hidup seseorang wajar seperti manusia lain, pasti bukan yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebab yang diajarkan Tuhan Yesus akan membuat seseorang hidup tidak wajar di mata manusia lain. Sungguh tidak wajar. Dan saudara akan menemukan diri saudara tidak sama seperti diri saudara setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu sebelum belajar kebenaran. Berbeda. Saudara mulai tidak bisa nyambung dengan sahabat-sahabat yang dulu begitu akrab. Saudara tidak bisa lagi kumpul-kumpul dengan orang yang dulu saudara biasa kumpul-kumpul. Bahkan dengan saudara kandung, dengan keluarga, dengan orang tua, mulai tidak nyambung. Menarik saudara dari dunia. Makanya kalau pengajarnya sendiri tidak sungguh-sungguh memburu kebenaran, berhadapan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dia tidak akan bisa membangun wajah itu. Ajarannya tidak akan bisa membangun satu wajah, satu sosok. Membagi, mengimpartasi, memindahkan satu sifat. Jadi kita tidak mau berdebat dengan siapa-siapa, saudara. Udah, enggak usah debat. Nah, saudara bisa mengerti betapa rusaknya gereja yang hari ini si A khotbah dari kota anu, si B khotbah dari kota anu, kota lain. Hari yang lain si C. Bangunan apa yang mau dibangun, saudara? Lalu jemaat tidak akan menemukan sebuah profil dari kehidupan yang harus dia capai. Akhirnya ya hidup wajar seperti manusia lain. Yang penting bermoral baik, sukses dalam karir, studi, rumah tangga. Tidak mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu mahal, saudara. Itulah sebabnya dikatakan dalam Lukas pasal 14 itu, saudaraku sekalian. Hitung dulu anggarannya. Lukas 14 ayat 28. Hitung dulu anggarannya. Sederhana, saudara, sederhana, tapi tidak sederhana. Kelihatannya sederhana, tapi tidak sederhana. Kalau sampai Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya. Itu ada biaya. Sederhana kan? Ada biaya. Ada biaya yang dipertaruhkan untuk membangun sebuah menara. Kalau di sini diilustrasikan menara, saudara. Membuat anggaran biayanya, menara. Harus ada gambaran menara yang bagaimana harus dibangun dan berapa biaya yang harus dipertaruhkan, dianggarkan. Banyak orang Kristen tidak membangun apa-apa. Cuma jadi orang baik saja. Yang dibangun bagaimana menjadi sosok seperti konglomerat itu. Bagaimana cantik seperti wanita itu. Bagaimana pakai barang bagus seperti yang dipakai orang itu. Bangunan apa yang saudara bangun sekarang ini? Yang akademisi pengen jadi doktor. Kan begitu. Keren. Yang pengusaha mau punya uang sebanyak ini, atau punya usaha, lalu bisa punya rumah bagus, uang banyak, dengan uang dia bisa buat apa saja. Tinggal bagaimana obsesinya masing-masing. Dia membangun
bangunan sesuai dengan apa yang diidolakan atau yang dianggap ideal. Nah, kalau ikut Tuhan Yesus kan semua itu harus dirobohkan. Harus dirobohkan. Harus dibangun satu bangunan yang dalam hal ini sosok. Jadi tidak konyol kalau kita mengerti Paulus berkata asal ada makanan pakaian cukup. Nah, itu kehidupan Tuhan Yesus. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan berarti saudara jadi malas. Kita harus memaksimalkan potensi, pasti. Kita harus sukses untuk kepentingan Tuhan. Nah, wajarnya orang hidup, lihat saja. Makin kaya, makin cemerlang. Kan orang makin kaya makin efektif untuk Tuhan mestinya. Tapi kalau ngomong begini juga sudah setengah putus asa saya. Siapa yang mau ikut? Makin tinggi kedudukannya, dia harus makin efektif buat Tuhan. Bukan jadi malah tambah sombong, tambah mudah menindas orang. Emang dia punya kekuasaan untuk cari kehormatan. Ini kan kalau ngomong jujur, termasuk saya kan dulu pelakunya, saudara. Gagal mendidik orang. Gereja gagal membangun sebuah bangunan. Sebab siapakah di antara kamu, Lukas 14, yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Ada biaya. Nah, sekarang kalau Injil diberitakan, malah jemaat mau dibayar. Sebab Tuhan tersanjung Anda jadi Kristen. Tuhan tersanjung Anda tidak ke dukun. Tuhan tersanjung Anda puji-puji dia. Coba Yesus macam apa itu yang dipandang begitu? Yesus yang diajarkan Alkitab itu Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Saya membaca 1 Korintus ya mengenai kasih ya. Saya tersentak, saudara. Tersentak. Sekalipun bisa berbahasa malaikat, sekalipun bisa menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sekalipun menyerahkan seluruh hartaku, tanpa kasih sia-sia. Maksudnya tanpa kasih itu apa? Tanpa pikiran perasaannya Tuhan. Jadi kalau orang-orang beragama pada umumnya, saudara-saudara, itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan patron hukumnya. Ya. Kalau orang-orang baik menolong orang sesuai dengan naluri perasaannya. Ini bagus, mengasihi manusia seperti diri sendiri. Dan mereka bisa masuk dunia yang akan datang walaupun bukan orang Kristen. Kalau mereka tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, ya bisanya begitu, bisanya begitu. Itu bisanya begitu. Tetapi kalau anak Tuhan, itu bukan karena kasihan. Saya mau bantu dia karena kasihan. Aku mau tolong dia karena enggak enak. Bukan. Karena Tuhan maunya apa? Makanya sekalipun kamu memberikan seluruh hartamu, memberikan tubuhmu untuk dibakar, hebat kan? Tapi tanpa kasih. Saudara kalau lihat teroris yang membela keyakinannya, menakjubkan loh. Anda kalau lihat tokoh-tokoh agama lain, apakah itu tokoh agama Buddha, para Shaolin yang membela sesamanya, hebat loh. Anda jangan pikir itu bukan hal yang hebat, hebat. Tapi Kristen itu punya keunikan. Dia hanya melakukan kehendak Bapa. Bukan karena saya mau bantu ya, kasihan.
Karena saya nggak enak nih saya buat itu. Saya apalagi kalau begini, aku senang saya buat begitu. Habis, saudara. Makanya ya, kalau kebenaran diajarkan satu titik, Anda meninggalkan segala sesuatu. Di ayat 33. Baru dia bisa bertumbuh mengikuti sosok Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Orang-orang Kristen yang benar itu diajar kehilangan semua kesenangan. Sebab selama kau masih punya kesenangan, engkau tidak akan pernah mengerti apa yang diingini oleh Tuhan. Karena senang. Ke gereja senang. Oh, aku memberikan persembahan, senang. Aku mau bantu kamu, senang. Nggak boleh. Dia harus lihat Tuhan maunya apa. Ketika Tuhan senang, baru kita senang. Si aku ini mesti sudah dirobohkan sama sekali. Nggak berhak saudara punya kesenangan. Begitu ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda harus ikut dia. Prinsipnya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah kalau orang masih, aku seneng pakai cincin itu, aku seneng, ya sudah. Bukan nggak boleh pakai cincin, pakailah itu cincin kawin. Bolehlah tambah cantik, tapi kalau Kristen yang benar tidak punya keinginan apa-apa. Makananku melakukan kehendak Bapa, makananku broma, itu solid food. Nourishment, jadi itu makanan pokok yang kalau tidak dimakan tidak sehat. Atau bisa mati, atau sakit. Aku tidak akan senang kalau aku tidak melakukan kehendak Bapa. Nah kita sampai tingkat atau taraf itu saudara-saudara. Nah mestinya belajar untuk mengerti bahwa ada biaya untuk itu. Loh yang diajari malah Tuhan mau membiayai kamu. Coba. Saya bukan tidak setuju Tuhan itu mencukupi kebutuhan kita. Udahlah kalau umat perjanjian baru enggak usah ngomong itulah saudara. Kenapa? Nah kita bagian dari Tuhan kok. Kalau bagian dari Tuhan teraniaya misalnya. Tuhan bisa berkata kenapa kau aniaya aku? Kepada Saulus yang dulu menganiaya Tuhan Yesus. Tubuh kita bait Roh Kudus kok. Kita anak-anak Allah. Jangan ragukan sama sekali saudara. Yang dipersoalkan adalah bagaimana menemukan bangunan itu. Dan semakin Anda menemukan bangunan itu, Anda semakin tahu ajaran gereja-gereja rata-rata salah. Ini kalau ngomong begini saya bisa dilempari batu banyak orang. Dirajam saya. Ini sombongnya itu orang. Tapi saya harus ngomong. Terserah orang bilang saya sombong. Saya bukan sombong, saya frustasi aja. Orang masih merasa memiliki diri. Nah bisa. Sekarang kalau saudara nih sudah masih mendengar khotbah ini. Saudara masih punya kesenangan. 5 tahun lagi Anda nggak jauh beda. Apalagi kalau masih senang terhormat, senang jadi seseorang, jadi someone. Nggak bisa. Apapun bentuk kesenangan itu. Khotbah, menginjil, bantu orang miskin, kesenanganku. Oh salah yuk. You tanya Tuhan dulu apa yang menyenangkan dia, baru lakukan itu. Dan ketika Anda mengerti bahwa itu berkenan, baru bahagia.
Dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru.
Sebab ketika Tuhan menebus kita, ya Pak, Bu, 1 Korintus 6 jelas ayat 19 dan 20. Kamu bukan milik kamu sendiri. Makanya ketika ada orang ikut, aku mau ikut Tuhan. Ini khotbah saya waktu itu ya. Di sini tahu, ingat itu. Aku mau ikut Tuhan. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau bersama aku, tidak ada kenyamanannya. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman-pengalaman mirip ini. Senang sebentar tapi susahnya panjang. Pernah nggak ngalamin gitu? Pasti ada. Wah enak makan, setelah itu muntah-muntah, mual-mual, pusing-pusing, salah makan. Waduh enak. Mungkin waktu itu sudah meragu-ragu, tapi sudah berkata, wah enak ini. Senangnya nggak seberapa sakitnya, sampai bisa masuk rumah sakit, bisa nyaris mati, bisa. Wah makan sembarangan lalu jadi sakit, tahu kan? Atau pengen punya barang apa, beli, begitu beli, setelah pakai, wah cuman begitu aja ya. Tapi korbannya besar. Dunia itu seperti begitu. Senang 70 tahun kekal, nyesel loh. Makanya kita harus memilih, you mau bahagia di bumi ini atau bahagia di surga. Pak saya mau dua-duanya, enggak bisa. Kamu tidak bisa mengabdi berdua Tuhan. Pak saya kalau bahagia di surga, di bumi saya enggak bahagia. Oh damai sejahtera Allah ditinggalkan bagi kita. Saudara mulai tidak terpengaruh walaupun secara manusia terpengaruh ya saudara. Mau naik mobil harga 2 miliar atau 200 juta. Walaupun beda, tidak terpengaruh banyak. Sampai tidak terpengaruh sama sekali. Pakai baju harga 2 juta atau 200 ribu tidak terpengaruh banyak. Walaupun tetap secara manusia ada. Orang mau pakai baju bagus kan biar dilihat orang, biar pantas, biar wow gitu. Keren begitu. Ini kan manusia wajar, saudara. Tapi kalau saudara mengikut Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di Lukas pasal 9, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayo baca lagi terus di semua apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan tidak memberikan kenyamanan di bumi. Tapi bukan berarti tidak punya sukacita. Damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita. Nah sekarang yang diajarkan gereja apa hari ini? Nggak jelas. Tapi kalau sudah datang ke sini saya kasih tahu tinggalkan dunia. You mau nggak menikmati kerajaan surga? Mau nggak sudah menemukan Firdaus hanya di dalam Tuhan? Harus berani. Saudara mau nonton TV yang 56N atau 20N nggak masalah. Ya tentu ada bedanya, tapi nggak masalah. Saya nggak katakan salah, you punya TV 56N nggak salah. Nggak apa-apa. Nggak punya juga nggak apa-apa. Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri yang orang katakan pemandangan indah, bagus. Enggak, juga nggak apa-apa. Itu damai sejahtera Allah yang menopang saudara dan saya. Itu melampaui segala hal. Dan lebih dari apa yang saya katakan ini, Tuhan nanti akan mengajar saudara lebih banyak. Nah karena saudara dan saya termasuk ini sudah menjadi produk yang gagal. Ketika kita menemukan kebenaran yang murni dari Injil, nyaris tidak percaya. Kok begini ya? Apakah kebenaran seperti ini bisa dikenakan untuk orang-orang yang hidup di zaman kita?
Tapi yang jelas tidak mungkin kebenaran Tuhan itu bisa direduksi atau dikurangi nilainya. Saya merenungkan, saudara, saya membayangkan. Tuhan Yesus jalan keliling dari gereja ke gereja. Dari persekutuan doa ke persekutuan doa. Lukas 18 yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dari satu gereja ke gereja lain, dari satu persekutuan doa ke persekutuan doa. Tuhan nyaris tidak menemukan orang seperti dirinya. Tuhan akan berkata, kalian ikut siapa? Kalian ikut siapa? Saya ikut Tuhan Yesus. Enggak. Aku tidak menemukan spiritku, gairahku, hidupku di dalam diriku. Itu yang paling berdosa itu pendeta, sinode, percaya saudara. Ini saya bukan lagi kecewa kepada pendeta atau sinode manapun, enggak. Tolong deh kalau saudara punya hati nurani yang jujur. Benar enggak yang saya ngomong ini? Ya Pak, tapi jangan terlalu ekstrim. Dari dulu Tuhan selalu ngajak ekstrim, bro. Tuhan kalau bicara kamu tidak dapat mengabdi berdua Tuhan, itu sudah sangat ekstrim. Wah, saya nggak mau dengar lagi yang begini. Saudara, Anda tidak menolak saya, saudara menolak Tuhan Yesus. Oh, saya percaya. You ngerti nggak artinya percaya? Percaya artinya mengikuti jejaknya. Jelas kok Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kita mengosongkan diri seperti dia. Hendaknya kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan diri di situ maksudnya rela hidup tidak wajar, sama. Jadi kita itu rela hidup tidak wajar seperti manusia lain, saudaraku. Hidup ini enggak lama, saudaraku. Jadi Bapak di surga rindu menemukan orang-orang yang mengikut jejak anaknya. Karena itu menyangkut pemenuhan rencana Allah. Ya saudara sudah dengarlah khotbah saya soal corpus delicti itu. Di dalam Lukas pasal 18 itu, saudaraku, kisah mengenai atau sebuah fragmen yang merupakan perumpamaan mengenai seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saudara bisa mengerti kan, kalau sudah tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini sudah kelas kaisar nih. Batu ini. Di kota itu ada seorang janda. Nggak ada backing dong, janda. Yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang, annoy, mengganggu, dan akhirnya menyerang aku. Dia udah lihat gejala janda gila ini. Udah lihat gejala-gejala gilanya. Ini hakim nggak takut siapapun loh. Loh kok bisa takut loh? Ini kalau boleh menggunakan kata nekat, ini nekat pangkat 3. Nekat pangkat 1, 2 masih kecil, pangkat 3. Nah saudara nekat enggak? Di tengah-tengah keadaan yang begitu rusak bumi ini, Anda tetap dengan integritas jadi anak Allah. Enggak gampang, saudara. Menghadapi raksasa dunia ini, cara hidup, cara berpikir manusia di sekitar kita, enggak mudah. Lihat kata Tuhan Yesus, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalem itu. Roboh juga dia. Dia roboh juga dia. Sekarang saudara dirobohkan dunia, atau dunia you robohkan. Itu masalahnya. Lalu Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan akan membenarkan, artinya Tuhan akan menunjukkan bahwa ini yang benar. Ini loh yang benar. Nah, kalau dari 100 orang Kristen, nggak ada yang benar. Dari 1000 hanya 1, mungkin nggak ada juga. Dari 10.000 hanya 5. Anda termasuk yang 5, bingung loh. Aku ini kok jadi begini ya? Tapi puji Tuhan, kita tidak sendiri. Ada orang-orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak berani militan seperti ini, kita tidak akan bisa merobohkan dunia loh. Bapak Ibu itu rata-rata ini ya, belum roboh total tapi udah begini nih, udah. Udah miring. Udah miring. Tapi kalau datang terus ke Rehoboth, itu kasih kekuatan tuh. Harus mulai, wah. Nah, kita robohkan dunia. Saudara sekarang ini jadi sosok manusia yang dibenarkan Tuhan enggak? Jadi pembenaran itu kan harus dipahami sebagai 2 dimensi, saudaraku. Ini kan pembenaran secara pasif. Jadi sementara kita masih berdosa, bahkan belum lahir, Tuhan sudah mati untuk kita. Tapi jangan berkata, wah kita masih berdosa aja Tuhan udah mati untuk kita. Jadi sekarang kalau kita berdosa Tuhan cincailah. Loh. Lalu pembenaran secara pasif, aktif. Nah hari Minggu saya khotbahkan kan, Tuhan menebus dosa seperti membayar hutang. Betul enggak? Tapi kalau sudah dibayarin hutangnya, jangan hutang lagi dong. Ya tapi Pak kita kan lagi bertumbuh masih salah. Oke, salah, oke. Tetap dibayar sama Tuhan. Tapi kalau kamu sengaja mau salah, tidak mau berubah, kamu melecehkan Tuhan. Kamu menyalibkan Tuhan 2 kali. Jadi kalau orang sudah dibayar hutangnya, masih suka berbuat dosa, dia mau Tuhan mati 2 kali. Dia mati 1 kali, bukan 2 kali, saudaraku. Nah, pembenaran secara aktif artinya bagaimana saudara mengikut Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Tuhan Yesus.
Seakan-akan Bapak di surga mau berkata, manusia macam ini loh yang aku mau, kamu sudah belum jadi seperti ini. Nah, itu maksudnya. Makanya ya ini berat buat kita ya para hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini ya. Bukan karena kita bisa khotbah hari ini, ada tema apa, kita kupas Matius ayat sekian-sekian itu tafsirannya begini. Bukan nggak boleh, ya iya. Tapi itu membangun sebuah konstruksi bangunan nggak? Bukan sepotong-potong asal kita khotbah. Kalau perlu biar dia tahu, aku bisa bahasa Yunani Ibrani. Biar dia tahu, aku akademisi. Ya, nggak terbangun wajah Tuhan dalam hidup saudara. Pembenaran secara aktif ini usaha untuk menjadi manusia sesuai dengan maksud pembenaran pasif ini diadakan. Kelihatannya simpel tapi berat nanti melakukannya. Nah, ayat 8 dari Lukas pasal 18. Coba baca. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Memang watak kita ini buruk-buruk, benar deh buruk-buruk. Tapi harus mau berubah. Nekat seperti janda ini. Nekat kita taklukkan, kita robohkan dunia. Kita robohkan daging kita. Kita matikan monster-monster kita. Baru jadi saksi. Dulu si Enci ini ya. Waduh. Kalau lihat laki. Wah jelalatan tuh. Kayak ikan patin. Ikan patin. Matanya belok. Ngomongnya kawin melulu. Sekarang setelah ke Rehobot, dia nggak ngomong kawin lagi. Lihat laki-laki juga nggak melotot kayak ikan patin. Lah itu kan berubah, amin. Waduh, ini toko sebelah ini, itu, waduh itu kalau dia mau minjem barang, minjem. Kira kita mau minjem dia nggak ngasih. Bengisnya. Tapi sejak dia bawa warta Rehobot, berubah. Nah, saudara kan jadi saksi di situ. Bagaimana hidup saudara, hidup saya diubah Tuhan. Dan menjadi saksi untuk bisa merubah orang lain. Nah, baru Tuhan akan membenarkan. Ini saudara, pembenaran aktif ini. Dan kalau saudara betul-betul bertumbuh, aduh, sampai pembantu rumah tangga juga bisa melihat perubahan saudara. Kalau saya dimanapun, mau sopir taksi, mau satpam, jadi berkat. Supaya orang melihat wajah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dari setiap tutur kata kita, saudaraku. Terkadang ku rasa sendiri, tiada yang dapat mengerti pilihan hidupku, memikul salibku, hidup
seperti yang Yesus jalani, menatap dunia yang terhilang. Siapa yang rela menghadang jiwa-jiwa kekal menuju binasa, terpisah dari Bapa selamanya. Bagaimanapun ku selalu tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu penebusku, ku ambil bagian penderitaan sampai kau datang kembali. Kau dapati ku tetap setia. Tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu penebusku, ku ambil bagian penderitaan sampai kau datang kembali. Kau dapati ku tetap setia sampai kau datang kembali. Kau dapati ku tetap setia. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu.
rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu.